Ada momen-momen yang menentukan jalan hidup manusia. Sebuah kabar yang mengguncangkan, sebuah perpisahan yang menyakitkan, atau kegagalan yang tak pernah kita duga. Ada pula momen pengharapan, sebuah kelahiran, sebuah terobosan, kesempatan kedua. 2000 tahun yang lalu, ada satu momen yang mengubah segalanya. Sejarah seakan berhenti di kaki salib. Seorang pribadi tertikam, diremukan, menyerahkan nyawanya. Harapan tampak sirna, terang seolah dipadamkan, dan kegelapan terlihat berkuasa. Namun itu belum akhir. Hari yang ketiga tiba. Batu terguling. Kubur kosong. Sang juru selamat telah bangkit. Ini bukan sekedar momen biasa, ini mengubah segalanya. Karena jika Yesus mengalahkan maut, maka masa lalumu bukan akhir, lukamu tidak selamanya, dan ceritamu belum selesai. Paskah bukan sekedar peristiwa sejarah, ini adalah kisah kebangkitan yang masih terus ditulis di dalam hidupmu. Dan hari ini, engkau tidak hanya dipanggil untuk percaya, tetapi untuk hidup di dalamnya. Hidup dalam kasih-Nya, hidup dalam kuasa-Nya, hidup dalam kemenangannya. Inilah hidup yang baru, hidup dalam kuasa kebangkitan. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mati bagiku, ya Tuhan
selamanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari beri kemuliaan buat anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Jemaat sendiri serukan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, darahnya meneguh setiap lidah. Glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sing haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya,
Boleh dipersilakan dulu tutup. Above all powers, above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom and all the way of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu Tuhan menebus setiap kesalahan kami. Kami mau fokus, kami mau memandang salib-Mu Tuhan. Mari saudara, biar jemaat sendiri angkat lagu ini. Crucified,
stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and out of me, you took the fall. You took the fall, and out of me, once more say again, you took the fall, and out of me, how about diselamatkan. Kami punya identitas anak. Kami dibenarkan. Semua karena salibmu Yesus. Yes, Jesus, Jesus. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena
salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi, mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kami sembah Engkau, Tuhan. Semua karena salib-Mu, Yesus, kami diselamatkan, kami dipulihkan. Yesus, oleh karena salib-Mu, Yesus. Oleh salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saya undang Bapak Ibu dulu, sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku.
fokus pada karya salib Yesus. Sekali lagi katakan, oleh karena sungguh baik Tuhan. Seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salib. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikan. Mari para diaken baju Kuasa pertama. salibmu Pulihkanku, kuasa salibmu, pulihkanku, kuasa salibmu. Sebelum Yesus disalibkan, malam terakhir Yesus menetapkan perjamuan kudus. Itu hal yang sangat penting supaya kita fokus kepada karya salibnya. Yesus berkata, setiap engkau melakukannya, ingatlah pengorbananku, ingatlah akan penderitaanku. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jangan menyelidiki hidupmu. Ini tentang karya Tuhan, bukan tentang hidupmu, bukan tentang pelayanan kita. Tapi ini tentang pengorbanan Yesus, Sang Pencipta itu. Lihatlah tangannya yang terpaku untuk kita. Lihatlah kakinya yang terpaku untuk kita. Lihatlah lambungnya yang tertombak untuk kita. Lihatlah kepalanya yang bermahkota duri untuk kita. Lihatlah seluruh tubuhnya penuh dengan bilur-bilur untuk kita. Dia yang tidak pantas menerima itu ditimpahkan kepadanya. Mari sejenak Bapak Ibu fokus kepada penyaliban Yesus. Sekarang fokus. Setiap cambukan yang diterima Yesus itu untukmu. Setiap pukulan yang diterima Yesus itu untuk kita. Dia dijual, dia diludahi. Hanya untuk mengatakan, aku mengasihimu. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan tubuhmu dari segala sakit penyakit. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Ingat, oleh darahnya kita dikuduskan. Bukan dengan ibadah, bukan dengan pelayanan, bukan dengan doa, bukan dengan kebaikan. Tapi kita dikuduskan oleh darah Yesus.
Yesus. Dan oleh darah Yesus kita sudah ditebus sepenuhnya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sehingga melalui darah Yesus yang menguduskan kita, dengan iman kita berkata, aku dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus hidupmu dari segala dosa, kutuk, dan pelanggaran. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari sembah Tuhan. Masya Tuhanku, darahmu hapus semua dosaku, bilurmu sembuhkan sakitku, ku bersyukur Tuhan. Dan mulialah namamu, semua lututkan bertelut padamu, lidah pun mengaku Kau Tuhan, ku diselamatkan. Mari panggil namanya. Yesua, 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 ku sembah, ku puji namamu, hidupku serahkan padamu, pakai aku sekarang. Yesua, 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 ku sembah, ku puji namamu, hidupku serahkan padamu, pakai aku. Pujian ini dari Allah. Yesua, Masya Tuhan, darahmu hapus semua dosaku, bilurmu sembuhkan sakitku, ku bersyukur Tuhan. Dan mulialah namamu, semua lututkan bertelut padamu, lidahku mengaku Kau Tuhan, ku diselamatkan.
sembahku, puji namamu. Hilurmu serahkan padamu, maka aku Yesua, 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 ku sembahku, puji namamu. Hidupku serahkan padamu, maka aku sekarang. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Mari angkat pujian ini. kasih buat setiap cambukan yang Engkau terima. Terima kasih setiap ludah yang Engkau terima. Terima kasih buat makian yang Engkau terima. Terima kasih buat penghujatan yang Engkau terima. Terima kasih buat paku yang Engkau terima. Terima kasih buat mahkota duri yang Engkau terima. Semua Engkau terima yang buruk supaya kami menerima yang baik.
semua Engkau terima yang hina, supaya Engkau kami menerima kemuliaan. Berfirmanlah, kami butuh firman-Mu yang memberkati kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat Paskah. Ya, kalau gereja di luar sana ini Jumat Agung karena ada peristiwa yang agung terjadi. Dan hari Minggu mereka merayakan Paskah. Kalau sesuai dengan arti Paskah, Passover, yaitu diluputkan dari kematian. Maka Paskah itu adalah tentang kematian yang digantikan. Kalau hari Minggu itu sudah perayaan kebangkitan, kemenangan. Jadi sesuai konteksnya Paskah itu yaitu di penyaliban itu. Kita yang harus disalibkan, tapi Yesus yang disalibkan untuk kita. Terima kasih buat air mata Bapak Ibu untuk Tuhan Yesus, untuk bersyukur, berterima kasih karena Yesus sudah mati bagi kita. Sekarang kekristenan itu bukan lagi berbicara tentang bagaimana kita melayani, bagaimana kita beribadah. Tapi kekristenan itu berbicara tentang bagaimana cara kita mengenal, mengimani kematian Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karya salib itu akan kurang maknanya jika kita tidak mengetahui betapa jahatnya, betapa kejamnya, betapa mengerikannya dosa itu. Kalau orang tidak memahami tentang bahaya dosa, yang memisahkan manusia dari Tuhan itu dosa, yang membawa manusia kepada kematian dosa, yang membawa manusia kepada penghukuman kekal dosa. Jika orang tidak mengenal, memahami bahaya dosa, maka orang itu tidak kagum akan karya Yesus. Jadi harus paham dulu seberapa besarnya dampak dari dosa itu. Maka kita mengetahui seberapa besarnya karya Yesus. Karena kita tidak mengetahui, maka kita biasa aja responnya. Contoh, ketika Thomas Alva Edison menerima surat dari sekolah, dia dengan gembira, bersukacita memberikan surat itu kepada mamanya. Setelah mamanya baca surat itu, lalu mamanya berkata, Thomas, mulai besok kamu tidak perlu lagi bersekolah. Kenapa mama? Karena kamu terlalu pintar. Karena kamu terlalu jenius. Sekolah itu terlalu kecil dan tidak mampu mendidikmu. Bagi Thomas biasa saja. Tidak ada yang spesial dari situ. Dia dididik orang tuanya biasa saja. Sampai Thomas Alva Edison sukses dan berhasil. Dan mamanya meninggal. Waktu dia membereskan barang-barang mamanya, dia menemukan surat yang dulu dibacakan mamanya. Isinya seperti ini. Edison bodoh, mengalami gangguan kejiwaan, dan tidak layak sekolah dan dikeluarkan. Dan ketika Edison itu sekolah, justru mengganggu murid-murid yang lain. Baru dia sadar, ternyata dia orang yang bobrok. Baru dia sadar, ternyata saya sukses itu sepenuhnya karena perjuangan mama saya. Sebelumnya dia tidak tahu karena saya cerdas, karena saya pintar. Tetapi setelah dia mengetahui pengorbanan mamanya,
Edison itu dibuang, disingkirkan, tapi ditampung mamanya, dididik, diperkatakan tiap hari kamu jenius. Maka dia menyimpulkan jika aku sukses itu karena mama. Sama kekristenan, jika kekristenan tidak mengetahui makna karya salib Yesus, maka tidak ada gairah kekaguman. Maka menonton film sama ketika usia-usia 60-70 tahun ke atas. Melihat peperangan para pahlawan berjuang merdeka mati, mereka meneteskan air mata. Dibandingkan dengan generasi sekarang, itu biasa saja karena tidak merasa bahwa pengorbanan itu terlalu menyakitkan. Oleh karena itu hari ini saya mau bawa Bapak Ibu, kenapa Yesus harus disalibkan? Sehingga orang-orang berkata, salib itu kan buatan orang Romawi. Berarti Yesus itu disalibkan oleh dunia. Seharusnya menurut firman, kalau Yesus mau menebus manusia dari Tuhan, maka Yesus harus disalibkan dengan cara Tuhan. Ya toh? Salib itu kan cara dunia. Logikanya seperti itu Bapak Ibu. Bukan cara Tuhan. Nah kalau orang tidak memahami firman, dia akan berkata, iya juga iya. Salib itu kan keputusan Romawi. Maka kita tidak kagum. Sekarang kita akan melihat salib itu keputusan siapa? Sehingga Bapak Ibu akan kagum nanti. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Oke. Perhatikan kata menggantungkannya pada sebuah tiang. Ini perkataan Bapak Yahweh kepada orang Israel. Terus? Jadi Yesus menggenapi ini Bapak Ibu, tidak dibiarkan dia tergantung semalaman. Orang yang dikutuk oleh Yahweh, orang yang pantas dihukum dengan hukuman mati harus digantung. Dalam bahasa teks Ibrani, digantung di sini artinya disalibkan. Jadi salib itu keputusan dari Yahweh sendiri untuk menghukum manusia yang layak dihukum mati. Jadi sebelum tentara Romawi, pemerintah, kaisar memutuskan hukuman gantung, sudah ditetapkan oleh Elohim itu. Jadi salib artinya kutuk dari Elohim. Salib artinya kutuk dari Tuhan. Salib artinya dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Dan ini sama dengan dosanya Adam. Ketika engkau memakannya, kamu akan mati. Sehingga semua yang lahir dari keturunan Adam harus disalibkan hukuman mati. Ada di antara kita yang bukan keturunan Adam? Semua keturunan Adam ya. Berarti semua kita harus disalibkan menurut hukumnya Tuhan. Jadi salib itu harus menghukum mati orang yang bersalah. Dan dia harus dikutuk. Itu salib yang pertama. Supaya Bapak Ibu paham dulu, pegang dulu ya. Kedua, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Israel diam di Sitim. Bangsa itu mulai melakukan perjinaan dengan para anak perempuan Moab. Mereka mengajak bangsa itu ke kurban ilah-ilah mereka. Bangsa itu makan dan bersujud kepada ilah-ilah mereka. Israel menggabungkan dirinya kepada Baal Peor. Maka menyalalah murka Yahweh kepada Israel. Terus, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, jemputlah semua pemimpin-pemimpin itu
dan gantunglah, salibkanlah mereka di hadapan Yahweh, menghadap matahari agar nyala murka Yahweh surut dari Israel. Jadi yang kedua, salib itu berbicara tentang dosa perzinahan. Berzina dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan dan berzina dengan penyembahan berhala. Jadi ceritanya ini seperti ini Bapak Ibu. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, negara-negara yang lain, kerajaan-kerajaan yang lain ketakutan melihat bangsa Israel dan termasuk Balak. Lalu Balak ini karena melihat Israel ini tidak bisa dikalahkan secara fisik, secara militer, secara politik, tidak bisa. Angkat tangan semua. Maka Israel harus dikalahkan dengan kuasa dukun, kuasa si jahat. Sehingga diimporlah dukun Biliam. Dan dukun ini dukun sakti. Paling sakti sedunia di waktu itu. Bahkan Balak mengakui apa yang dikutuki si dukun ini terkutuk. Apa yang diberkati si dukun ini diberkati. Jadi tugasnya dukun ini dipanggil oleh Balak untuk mengutuki orang Israel. Karena siapa yang dikutuki oleh si Biliam ini, maka orang Israel akan kalah. Gampang mereka menjajahnya. Bapak Ibu tahu? Ketika Biliam mau mengutuki orang Israel, dia melihat bangsa ini tidak bisa dikutuk. Justru kutuk yang harus keluar dari mulutnya berubah menjadi berkat. Bahkan dia berkata seperti ini. Tidak terdapat kesalahan pada Yakub dan tidak terlihat kesusahan Israel. Yahweh Elohim menyertai dan seorang Yahweh Elohim menyertainya dan serahkan bagi raja ada di tengah-tengahnya. Wah, si dukun ini menubuatkan juga tentang raja yang memimpin orang Israel. Ayat 22, Elohim yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah seperti tanduk-tanduk kekuatan banteng liar baginya. Sebab tidak ada, ini kata dukun ini, tidak ada mantra yang dapat melawan Yakub ataupun tenungan yang dapat melawan Israel. Kalau dulu pas saya bertobat, ini saya ganti seperti ini. Sebab tidak ada mantra yang dapat melawan Petrus PN. Ataupun tenunan yang dapat melawan Petrus PN. Pada waktunya akan dinyatakan kepada Petrus PN bahwa keajaiban yang telah Elohim lakukan. Dukun diimpor, dibayar setengah dari kerajaannya untuk mengutuki sampai 3 kali. Marah ini Balak. Oke, kita naik ke bukit yang lebih tinggi lagi. Lalu naik, mereka melakukan penyembahan. Di atas bukit diberkati lagi. Sampai ke 3 kali. Biliam memberkati lagi sampai firman Tuhan berkata. Balak seperti ini. Marah kepada si dukun. Saya panggil untuk mengutuki justru memberkati. Perkataan dukun seperti ini. Apa yang diberkati Tuhan, tidak ada yang dapat mengutukinya. Terus menyerah. Tapi namanya si dukun, si iblis licik. Mereka tidak bisa disentuh. Orang Israel tidak bisa disentuh karena apa? Mereka beribadah kepada Yahweh, kepada Tuhan. Lalu mereka melakukan penyembahan dan sembelihan domba. Jadi Tuhan tidak melihat kesalahan kepada Israel bukan karena perbuatannya, karena ada sembelihan darah domba. Setiap hari mereka menyembelih darah domba lalu memberikan persembahan penyembahan kepada Yahweh Elohim. Sehingga musuh pun tidak dapat melihat celah kesalahan. Tapi si iblis licik berkata, soal iman tidak bisa disentuh. Kita sentuh dengan gadis-gadis yang cantik.
kirimkan gadis-gadis yang bisa menggoda. Kirimkan. Lalu firman Tuhan berkata, gadis-gadis ini mengambil hati anak-anak muda, mengambil hati orang-orang tua yang belum menikah mungkin di sana. Menikah, bersetubuh. Bukan hanya menikah, ternyata orang-orang ini diajak menyembah Baal Peor. Diajak menyembah, bukan lagi mereka menyembah Yahweh, tapi menyembah berhala. Karena itu murka Tuhan datang berkata, siapa yang sudah melakukan penyembahan berhala, digantunglah dia. Itu cerita salib itu. Yang kedua, jadi salib itu berbicara tentang dosa perzinahan. Berzina secara fisik, berzina secara rohani. Oleh karena itu anak-anak muda, jangan jual Yesus karena wanita. Jangan jual Yesus karena pria, karena tahta, karena pekerjaan, karena pangkat, karena posisi, karena ketenaran. Jangan jual Yesus. Karena tidak ada yang lebih berharga dari Tuhan Yesus. Yang terus kita baca firman Tuhan 1, 2, 3. Pada zaman Daud terjadi kelaparan 3 tahun lamanya secara berkelanjutan. Daud berdoa kepada Yahweh dan Yahweh berfirman, hal itu karena Saul dan keluarganya berhutang darah. Oleh sebab dia telah menghilangkan nyawa-nyawa orang Gibeon. Orang Gibeon ini bukan orang Israel, bukan umat pilihan. Cuman karena kesalahan Yosua, orang Gibeon ini menyamar pura-pura orang miskin yang merantau dari kejauhan. Sehingga singkat cerita mereka melakukan perjanjian sumpah antara Gibeon dengan orang Israel. Tanpa orang Israel, Yosua menanya kepada Tuhan. Sehingga mereka berjanji bahwa orang Gibeon ini akan berada di dalam komunitas orang Israel. Itu perjanjian. Tapi ketika Saul menjadi raja, orang Gibeon ditangkap semua dan nyawanya dihabisi. Sehingga murka Tuhan turun dan terjadi kelaparan, terjadi penderitaan di zaman Daud. Lalu Daud bertanya, kenapa ini Tuhan terjadi? Karena Saul. Lalu Daud ini mencari orang-orang Gibeon ini. Lalu bertemulah dengan Daud. Orang Gibeon berkata, kami tidak meminta harta, emas, dan perak. Kami hanya meminta. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Serahkanlah 7 orang anak laki-lakinya kepada kami. Kami akan menyalibkan, menggantungkan mereka di hadapan Yahweh di Gibea Saul. Orang yang dipilih oleh Yahweh, kata raja, aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Sehingga diserahkanlah seluruh keturunan orang Saul, kecuali Mephiboset yang kemarin saya khotbahkan. Itu spesial. Mephiboset harusnya disalibkan bersama yang ketujuh ini, tapi karena perjanjian perjanjian Daud dengan Yonatan, selamatlah Mephiboset. Bukan hanya selamat, diberkati berlimpah-limpah. Itu gambaran karena perjanjian Bapa Yahweh dengan Yeshua HaMashiach, selamatlah kita dan kita diberkati berlimpah-limpah. Tuhan berkata, jadi dari sini salib yang ketiga artinya adalah dosa penumpahan darah. Jadi melanggar perjanjian harus disalibkan. Jadi orang-orang seperti ini yang pertama, orang yang melakukan kesalahan yang layak dihukum mati, terkutuklah bagi Yahweh, dia harus disalibkan. Orang yang kedua melakukan perzinahan harus disalibkan, berzina secara fisik, berzina secara rohani. Orang yang ketiga yang tidak mengindahkan perjanjian atau melakukan penumpahan darah harus disalibkan.
orang-orang itu harus disalibkan. Ini kabar baiknya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada salib. Jadi 3 poin yang saya berikan barusan tadi, Yesus yang memikulnya. Yesus yang mengambilnya. Dia yang tidak berzina, dia yang tidak penyembahan berhala, tapi diperhitungkan kepada Yesus sebagai dosa berzina, dosa penyembahan berhala karena dosa kita. Yesus tidak menghilangkan nyawa orang, tidak membatalkan perjanjian, tapi Yesus diperhitungkan sebagai orang yang durhaka membatalkan perjanjian. Yesus yang menanggung itu semua. Ya, salib adalah pengorbanan pengganti. Yesus menggantikan posisi manusia. Yesus menjadi dosa supaya manusia menjadi benar. Jadi seharusnya manusia yang di sana, kalau Bapak Ibu melihat salib, harus memandangnya sebagai kutuk. Dan seharusnya kita yang di sini, kita yang terkutuk, seharusnya kita yang di sini, kita yang harus dihukum mati. Tapi Yesus mengambil posisi kita, dia yang disalibkan, dia yang terkutuk. Lalu posisi Yesus yang harusnya dipermuliakan, dikagumi, kita diberikan kemuliaan. Jadi kehidupan Yesus diganti, diberikan kepada kita. Kematian kita Yesus pikul. Kehinaan kita Yesus ambil di atas kayu salib. Dia ganti dengan kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu, salib adalah karya yang terbesar karena manusia tidak dapat memikul hukuman ini. Itu bukan hukuman dunia Bapak Ibu. Yang dipikul oleh Yesus itu hukuman dari Bapa di surga. Iblis tidak berhak menghukum saudara. Karena kita tidak berutang kepada iblis. Kita berutang kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Sama dong seperti pencuri. Dia melakukan kesalahan pelanggaran kepada siapa? Pemerintah. Jadi tidak mungkin pencuri menghukum pencuri. Tidak mungkin iblis menghukum manusia. Yang ada iblis menarik manusia untuk sama-sama dihukum. Jadi Yesus itu menanggung penghukuman dari Tuhan kepada kita. Sehingga pada akhir zaman saudara dan saya tidak akan dihukum, dihakimi oleh Tuhan lagi. Katakan amin. Jadi lihat, kalau penghukuman dari dunia masih berlaku Bapak Ibu sampai sekarang. Gak percaya? Coba aja curi sandal atau motor. Jangan Bapak Ibu berkata, segala dosaku sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Hukuman dunia masih berlaku. Walaupun tentara Romawi menyalibkan Yesus. Bukan hanya Yesus yang disalibkan, Petrus pun disalibkan. Siapa lagi? Semua murid-murid Yesus disalib. Bahkan ada yang kepalanya dipotong. Artinya penghukuman dari dunia tidak ada jalan keluarnya. Terus terjadi karena tidak ada yang dapat menanggung. Tapi penghukuman dari Tuhan, karena itu Bapak Ibu, walaupun kita sudah diselamatkan Yesus sekali untuk selamanya, tapi kita tidak luput dari penghukuman pemerintah. Jangan melanggar lampu merah. Percaya Pak Erwin tidak akan mau membantu. Istrinya saja tanggung sendiri, langgar sendiri, tanggung sendiri. Jadi kalau melakukan pelanggaran minta tolong kepada Pak Erwin, jangan coba ada pertolongan. Berdoa puasalah. Kecuali Bapak Ibu dipersalahkan, tidak melakukan kesalahan, nah boleh kita tolong rame-rame. Kita tolong sama-sama. Jadi setelah kita menerima Yesus dan Juru Selamat, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia sebagai pencipta, penguasa, maka bukan berarti kita bebas hidup. Ada orang yang
datang ke sini diskusi. Pak, kita sudah diampuni ya? Iya. Dosa kita sudah diampuni ya sekali untuk selama-lamanya? Iya. Berarti bebas dong mencuri. Yang mengampuni kan Tuhan, bukan pemerintah. Urusan pemerintah lanjutkan dengan pemerintah. Urusan Tuhan, maka tidak ada penghukuman, penghakiman bagi orang yang percaya. Kalau kita masih dihakimi, untuk apa Yesus disalibkan? Kalau kita masih dihakimi, kalau dulu khotbah-khotbah zaman dulu ya, nanti pada akhir zaman kita akan menonton seperti nonton film di bioskop. Dosa-dosa kita akan ditunjukkan semuanya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu ajaran yang salah. Ada benarnya, tapi bagi orang yang belum percaya Yesus sebagai bukti bahwa selama hidupnya di dunia inilah. Tapi bagi orang yang percaya, ketika, siapa yang mau saya sebut? Pak Yanto lalu dihakimi, bukan dosanya Pak Yanto mulai dari oe sampai dipanggil Tuhan yang ditunjukkan. Tapi yang ditunjukkan adalah kematian Tuhan Yesus buat Pak Yanto. Pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Jadi yang dipertontonkan nanti untuk kita di surga bukan kesalahan kita. Kalau kesalahan kita yang dipertontonkan di surga, apakah ada sukacita? Apakah ada kemenangan? Yang ada malu. Tapi ketika yang dipertontonkan adalah karya Yesus, dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani. Dia berteriak. Sehingga kita bangga, terima kasih Tuhan. Kalau aku bisa masuk surga, itu murni karena Yesus menggantikan posisi. Amin. Nah kalau kita sudah tahu itu, maka jangan menyakiti orang lain. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Kita harus bisa melihat ada karya Yesus di Ibu Desi, ada karya Yesus di Ibu Gembala, ada karya Yesus di setiap jemaat. Sehingga kita tidak pernah menyakiti orang lain karena kita melihat ada karya Yesus dalam hidupnya. Katakan amin. Yang terakhir. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi yang terakhir adalah salib adalah jalan menerima berkat dan hidup baru melalui iman. Ibadah itu, pelayanan itu, taburan itu sebagai ungkapan kekaguman kita kepada Tuhan. Semakin banyak kita beribadah, melayani, semakin banyak kita memberikan ucapan syukur, semakin kita bangga bahwa hidupku berbicara tentang karya Yesus. Amin. Bukan tentang aku lagi. Jadi salib adalah jalan menerima berkat dan hidup baru melalui Yesus. Hidupmu sudah diberkati. Pak, saya belum diberkati. Karena kita tidak fokus kepada karya Yesus. Kita datang ke gereja minta diberkati. Ya Pak ya. Padahal Yesus sudah mencurahkan berkat-berkatnya. Sesungguhnya kita datang ke gereja beribadah melayani. Itu semua sebagai bentuk ucapan syukur kita. Karena Yesus sudah memberikan jangankan surga, nyawanya dia berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu kalau dari rumah sudah paham nih. Berarti saya ke gereja membawa korban syukur atas karya salib Yesus. Sehingga gereja ini dipenuhi oleh orang-orang yang bersyukur kepada Yesus. Kalau orang-orang datang berkumpul karena ucapan syukur, maka tidak ada pertengkaran di dalam gereja. Maka tidak ada ketersinggungan di dalam gereja. Karena dari rumah datang dengan ucapan syukur. Tapi kalau dari rumah datangnya marah, emosi, pingin maki-maki, lihat wajah orang. Berarti yang
dibawa ke rumah itu, yang dibawa ke gereja bukan lagi kekaguman akan Yesus. Lihat wajah saudara, lihat ada salib Yesus. Jadi saya punya prinsip seperti itu Bapak Ibu. Kalau istri saya tanya, ada enggak yang papa benci di dunia ini? Enggak ada. Kamu ada enggak? Jangan tanya saya. Enggak ada. Istri saya enggak ada. Enggak ada yang tahu. Ketika Bapak Ibu bisa melihat karya Yesus di dalam hidup orang lain, engkau tidak berani menyakitinya. Kecuali Bapak Ibu melihat iblis di dalam orang itu. Bapak Ibu tengking dalam nama Yesus. Tapi kalau orang jangan ditengking, doakan dalam nama Yesus. Lihat, jadi salib adalah pengorbanan pengganti. Yesus menggantikan posisi manusia. Yesus menjadi dosa supaya kita menjadi benar. Dan yang terakhir, salib adalah jalan menerima berkat. Artinya setelah Yesus disalibkan, Bapak Ibu sudah diberkati. Bapak Ibu sudah menjadi pewaris kerajaan surga. Bapak Ibu beribadah karena Bapak Ibu sudah percaya, sudah diselamatkan. Bapak Ibu beribadah karena percaya, sudah diberkati. Tapi Pak, kehidupan saya sehari-hari belum merasa diberkati. Makanya fokus kepada karya salib Yesus. Sehingga pintu-pintu yang tertutup selama ini karena tidak fokus kepada Yesus, sekarang di dalam nama Yesus Kristus telah dibuka, katakan amin. Apa yang Tuhan buka tidak dapat ditutup oleh manusia. Apa yang sudah tutup tidak dapat dibuka manusia. Tuhan sudah menutup pintu alam maut supaya saudara yang percaya kepada Yesus tidak masuk ke alam maut. Yang ada kunci surga yang diberikan kepada Petrus PN. Nah, kan Tuhan ngomong ke Rasul Petrus kan, aku akan memberikan kunci, bukan kunci alam maut yang diberikan. Itu kerennya Yesus. Percayalah, kalau diberikan kunci alam maut, kita akan lihat-lihat siapa isi yang di alam maut. Bisa lihat nanti. Wih, saya penasaran Ibu Santi ada enggak? Ibu Yanti ada enggak di alam maut nantinya? Enggak. Tuhan pegang sendiri kunci alam maut. Supaya Bapak Ibu tidak lihat-lihat. Cukup yang Bapak Ibu lihat surga, yaitu Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Ini yang terjadi di dalam karya salib Yesus. Ini pernah kita baca sama-sama. Bapak Ibu perlu membacanya sama-sama kembali. Ayo kita lihat, baca. Ini yang terjadi di salib Yesus, pertukaran. Kita baca dulu sama-sama, baru nanti kita baca ulang lagi dengan suara yang keras, diakhiri dengan tepuk tangan. Tapi itu yang kedua, yang pertama kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita menerima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita, harusnya sebelah kiri itu bagian kita. Tapi diganti itu menjadi bagian Yesus. Sekarang bagian saudara dan saya yang ada sebelah kanan. Itu berlaku kekal. Kita baca, kata kita ganti dengan saya. Saya yang membaca sebelah kiri Bapak Ibu fokus membaca sebelah kanan. Oke? Nanti kalimat yang terakhir kita baca dengan suara yang keras sambil bertepuk tangan. Yesus dihukum. Sambil tangan kanannya taruh di dada.
Yesus disakiti. Yesus dijadikan dosa oleh dosa saya. Yesus menjalani kematian bagi saya. Yesus menjalani kemiskinan saya. Yesus menanggung rasa malu saya supaya saya menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan saya supaya saya diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya saya menerima berkatnya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yesua, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yesua, ku sembah, ku puji namamu. Hidupku serahkan padamu, pakai aku sekarang. Yesua, 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 ku sembah, ku puji namamu. Hidupku serahkan padamu, pakai aku sekarang. Jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini dari awal. Sama-sama katakan. Ajaib, baik yang ada di TikTok, baik yang ada di Zoom, mari sembah Tuhan. Lidah pun mengaku Kau Tuhan, ku selalu. Mari jemaat Tuhan, panggil namanya Yesua. Yesua, 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 ku sembah, ku puji namamu. Hidupku Sekali lagi, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, katakan. Sekali lagi, Yesus. Jemaat Tuhan, lebih keras lagi, angkat suaramu, katakan Yesua. Lebih keras lagi dengan iman, berserulah.
puji namamu, hidupku serahkan padamu. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Syarala marala. Biar kuasa salib Yesus saat ini terjadi atasmu. Kuasa salib Yesus terjadi atasmu. Sehingga kesembuhan, pemulihan terjadi. Terima kuasa salibnya atasmu. Mari merenungkan pengorbanan Yesus. Berjanjilah kepada Tuhan untuk hidupmu mau dipakai, untuk pekerjaanmu mau dipakai, untuk keluargamu mau dipakai. Sebab semuanya sudah Yesus berikan buat kita. Surga Dia berikan, kemuliaan Dia berikan, bahkan nyawanya Dia berikan. Mari renungkan pengorbanan Yesus. Kami mau serius bersama Yesus. Kami mau hidup bersama Yesus. Cara hidup yang sia-sia kami mau tinggalkan. Kami hidup dan mati bersama Yesus. Yesus.
dengan iman katakan, Yesua, Yesua, terima kasih. sembahku Terima kasih. hidupku serahkan padamu. Terima kasih. Aku Yesua, 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 ku sembah, ku puji namamu. Hidupku serahkan padamu. Pakai aku sekarang. tiba waktunya Tuhan, kami membawa persembahan salib. Kami membawa dengan memandang salib-Mu, dengan memandang pengorbanan-Mu yang begitu besar. Kami membawa persembahan salib sebagai terima kasih kami Tuhan. Sesungguhnya tidak dapat dibalas dengan apapun, tapi kami mau belajar memberikan korban syukur yang terbaik. Terima kasih buat salib-Mu, terima kasih buat kematian-Mu, dan terima kasih buat kebangkitan-Mu. Dan tiba waktunya kami membawa persembahan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh maju ke depan. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Kasih dan karya salib-Mu, Kau telah mati sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sebab kami ada hari ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih karunia dan kebaikan-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku,
Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Hai Guys, we are JMJ. Sekarang kami mau menyanyikan Bless the Lord. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes.
bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Yakin dan percaya oleh darah Yesus Kristus hari ini kita diselamatkan, amin. Pujian ini sangat hebat banget dan saya yakin dan percaya hari ini kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, amin. Yang percaya berikan tepuk tangannya lebih dahsyat bagi Tuhan, haleluya. Oleh darah Yesus kami diselamatkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tiada duanya. Yesus Engkau dahsyat. Daripada apapun, Kau yang berdaulat, Kau yang berkuasa. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku.
kematian Yesus kita dihidupkan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan Yesus. Baik yang ada di Zoom, yang ada di TikTok, keluarga Ibu Bakialing, keluarga Pak Nam atau Pak Esra, Ibu Ersi, dan yang ada di Zoom, keluarga Ibu Fani di dalam nama Yesus Kristus, Anggita Octavia, keluarga Pak Ringo, Ibu Rinda, semua yang bergabung melalui Zoom dan TikTok, berkat yang sama kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Mari tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Pandanglah salibnya, maka engkau hidup. Pandanglah salibnya, maka engkau diberkati. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang menyertai, memberkati kita, yang membuat rumah tangga berhasil, pendidikan berhasil, pekerjaan berhasil, pelayanan berhasil, dan Gereja Yes Jakarta memiliki gedung yang permanen di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan, bahkan ribuan, kami siap Tuhan, kami siap untuk menggembalakan umat-Mu karena Roh Kudus yang memampukan kami. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin.